terjadi kekacauan di muka bumi ini akibat ulah manusia yang tersebut banyak kemaksiatan di mana-mana. Akhirnya bencana dan musibah datang silih berganti karena banyak manusia yang tidak tahu dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat teman-teman seluruh semuanya, dari subscriber, teman-teman santri kilat underground. Kesempatan malam hari ini kita kembali hadir ya. Sudah lama kita absen cukup lama, dan kesempatan kali ini kita kembali hadir di malam hari yang indah dan cerah ya. Semoga teman-teman sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemurahan rezeki, amin, dan juga selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan keistiqomahan, menjalankan amalia-amalia yang sudah menjalankan atau yang belum juga bisa bergabung bersama kita untuk selalu kita mendekatkan diri kepada Allah, selalu kita bertobat ya atas dosa-dosa kita yang detik demi detik, menit demi menit kita akan lakukan terus menerus selama kita hidup. Baik teman-teman semuanya, dalam kesempatan kali ini kita sudah mungkin menyadari atau tidak bahwasanya dunia ini sudah tua ya, dan bahkan di dalam Al-Quran pun usia dari dunia ini tidak mencapai 1500 Masehi ya. Makanya ini sudah hampir mendekati, dan sekarang ini lebaran tahun depan itu sudah kurang lebih itu 1444 kalau tidak salah ya. Hijriah. Hijriah ya. Ya, maksudnya itu 1444 Hijriah ya. Dan kita manusia, dan saya pribadi kesempatan kali ini kan mengungkap bagaimana sih, apakah zaman ini memang sudah akhir ya kan, memang sudah dekat waktunya, dan mungkin kita manusia itu harusnya seperti apa untuk menjalankan sebagai umat-umat di akhir zaman. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sedulur semuanya, bisa membuat memotivasi untuk kita mendekatkan diri, sadar akan kita akan dekatnya dengan kematian. Oke, kita akan nanti panggilkan sosok gaib, entah itu dari bangsa jin atau dari bangsa apapun yang mungkin bersedia menceritakan tentang hal-hal tentang akhir zaman, sebagai pengingat kita manusia yang selama kita masih diberikan kesehatan, dimampukan untuk kita hidup di dunia ini. Ingat, kita jangan sampai lalai. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan renungan bagi kita semuanya. Dan ingat, kita nanti akan berbicara dengan bangsa gaib, yaitu bangsa jin, atau mungkin bisa juga bangsa iblis, siluman, ataupun ruh yang kita tidak tahu. Nanti kita hanya bisa berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadirkan sosok yang bisa menceritakan tentang hal tentang akhir zaman ini. Doakan seluruh semuanya, tapi ingat ya, ini tidak boleh dipercaya 100%, ambil dari sisi positifnya yang bisa bermanfaat. Oke, kita bersama dengan Mang Basir yang akan menjadi salah satu mediator kita untuk kita bisa memanggil sosok gaib, dan kita akan masukkan dalam tubuh ini. Mohon izin Mang Basir ya. Iya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bismillah. Bismillah. Ya Allah, Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta, ya Allah, hadirkan sosok gaib yang mau menceritakan tentang hal pengingat kita manusia
di akhir zaman. Sang yang hadir semua penyusup-penyusupnya yang ada di dalam tubuhnya semuanya terkunci Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Semua terkunci, semua terkunci, semua terkunci, semua terkunci, tidak bisa bangkit. Semua terkunci yang ada di dalam tubuhnya. Hanya yang saya panggil yang bisa menguasai tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Masuk ke dalam tubuh mediator ini. Jika penyusup yang akan mengadu domba, yang akan membuat keterangan palsu, otomatis akan meledak dan terlempar sejauh-jauhnya. Hancur seperti ini. Masuk yang saya panggil masuk, yang bersedia hadir masuk ke dalam tubuh mediator. Bang Basir Allah. Masuk, otomatis masuk kuasa tubuhnya Allah. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semua penyusup-penyusupnya semua menjauh, ledak semua. Masuk ke dalam tubuh mediator. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sinkronkan dengan tubuh mediator. Masukkan kuasa penuh tubuhnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terbuka pita suaranya, bisa tersambung dengan sempurna, bisa berbicara dengan bahasa manusia, terutama bahasa Indonesia yang kita gunakan di negara kita. Dari manapun berada, dari manapun ini sosoknya, otomatis bisa mengerti dengan bahasa Indonesia dengan lancar dan gamblang. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari mana? Belum muslim ya? Terkunci ya kakinya. Sudah duduk santai aja, saya tidak akan menyakiti ya. Ya, tidak akan menyakiti. Sudah, saya tidak akan menyakiti, hanya memberikan keterangan. Kalau boleh tahu, kamu dari bangsa apa? Apa kamu manggil saya? Ya, saya kan manggil untuk yang mau menceritakan tentang hal-hal yang kalian lihat di sisi goibnya. Kamu bangsa apa? Mungkin jin atau siluman atau iblis. Ceritakan tentang keadaan dunia ini. Kamu dari bangsa apa? Jin. Belum muslim? Belum. Oh, dari mana asalmu? Di sana jauh. Jauh. Dari Nusantara ini bukan? Indonesia bukan? Hah? Kamu sudah berapa tahun umurnya? Ribuan. Berarti kamu tahu tentang Indonesia ini dong? Nah, kenapa kamu belum muslim? Kamu menjaga tempat atau memang kamu masih fasik? Menjaga tempat. Kamu ada tugas khusus gitu? Menjaga tempat apa? Gunung. Gunung apa kalau boleh tahu? Semeru. Oh, Semeru. Semeru Jawa Timur ya? Makanya kamu belum muslim ya? Kamu ada tugas khusus untuk menjaga itu ya? Jadi kalau belum muslim, sudah ceritanya tugasnya ya? Jadi terima kasih. Kalau boleh tahu namanya siapa ini? Sudah boleh tahu. Saya panggilnya siapa? Nanti saya kalau manggilnya sembarangan nggak sopan lagi. Mbah saja. Mbah, iya makasih Mbah ya atas kehadirannya. Saya
dari bangsa manusia, dan kami adalah pengikut dari Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Apakah Mbah tahu tentang nama beliau? Ya, Hmm, banyak bangsa-bangsa kami yang sudah menjadi pengikut beliau. sudah banyak yang mengikuti ajaran beliau. Iya, Hmm, emang ajaran beliau itu seperti apa yang kamu ketahui dari bangsa kalian? banyak bangsa-bangsa kami yang sudah menjadi muslim, Oh, sama yang ya. sudah beribadah kepada Sang Pencipta melalui beliau, dibimbing oleh beliau Oh, ya. untuk menghamba kepada Sang Pencipta. Karena bangsa kami juga beribadah, namun sudah waktunya untuk beribadah, dan ada yang bisa menyempurnakan dan membimbingnya. Alhamdulillah, kalau begitu bimbing akan menyempurnakan buat ajaran kalian. Tapi kamu belum ya, belum untuk dimuslimkan ya? Oh, belum. Kalau boleh tahu sedikit cerita ya, saya kan tadi sudah mau membahas ya tentang bagaimana keadaan dunia ini yang kalian lihat dari bangsa gaib, terutama yang kalian lihat dari Sumeru lah. Apakah ada pesan khusus dari Sumeru? Karena banyak terjadi kekacauan di muka bumi ini akibat ulah manusia yang tersebut, banyak kemaksiatan di mana-mana, akhirnya bencana dan musibah datang silih berganti karena banyak manusia yang tidak tahu dengan ini. Ya, mudah-mudahan sedulur semuanya selalu diberikan iman dan takwa. Selalu mengingat ada pesan khusus dari zaman sekarang sudah memang banyak apa ya, yang benar itu kelihatan salah, yang salah kelihatan benar gitu. Jadi kalau dari Sumeru sendiri gimana keadaannya, Mbak? Masih baik-baik saja, masih aman. Masih aman. Iya, Menunggu tugas berikutnya ya. iya. Ya, mudah-mudahan khususnya di Sumeru tidak ada bala bencana yang akan turun. Yang diberikan Allah semoga juga diberikan keselamatan buat yang di sekitar sana. Dan kalau khususnya dunia ini itu sebenarnya, apakah kalian tahu tentang hari akhirnya, akhir zaman itu, maksudnya hari kiamat? Sebenarnya Hah? hari kiamat itu sekarang masih kiamat kecil. Kiamat kubro namanya ya. Iya, tinggal bagaimana manusianya saja berpikir dan menyikapi setiap bencana yang diturunkan, karena itu adalah teguran buat manusia. Nah terus kalau manusia-manusia nih mungkin bingung mau cari jalan kemana untuk mengikuti ajaran siapa yang benar mau diikuti, itu kalau dari bangsa kalian harus gimana? Mungkin adalah pandangan kalian, versi kalian ya. Saya tidak akan mempercayai juga 100%. Cuman harus apakah cari yang seperti apa? Apa harus cari guru? Apakah harus belajar sendiri? Gimana Mbak? Menurut Mbah nih maksudnya. Kami tidak bisa apa-apa kecuali ada manusia yang bisa menyempurnakan kami untuk mengenal bagaimana cara beribadah. Gitu. Jadi kalian juga sama-sama beribadah ya?
ibadah untuk juga bisa disempurnakan ya. Tapi mbahnya ini mau masuk muslim apa enggak? Apa ada untuk diutus untuk masuk muslim enggak malam hari ini? Saya hanya menyampaikan informasi saja. Oh, memberikan informasi saja. Ya, Terutama di Indonesia apakah ada nanti gejolak-gejolak mbah yang akan terjadi? Kalau dari mungkin ada bisikan-bisikan dari alam gaib sana yang sedang ramai diomongkan apa dibicarakan, mungkin bukan menerawang ya, yang sedang dibicarakan di alam sana lah. Mungkin persiapan apa ada yang boleh disampaikan nggak? Mungkin buat pengingat kita. ya, panjang sekarang sudah mendekati zaman akhir zaman. Oh, itu yang kiamat kubronya itu. Sukro. Sukro. Ya, masih kecil jadi untuk mengingat. Ya, ini sudah ciri-cirinya. Banjir. Ya, sudah di mana-mana. Karena banyak kemaksiatan. Memang bala bencana yang diturunkan oleh Allah ya. Iya. Apa itu sebagai pengingat atau ada tujuan lain ya sepertinya? Ya, di antaranya ada juga buat pengingat, ada juga bencana bagi orang-orang sering maksiat. Pembersihan ya. Ya, tinggal bagaimana manusianya menyikapi yang diberikan sama sang kuasa. Mbah dari Semeru. Ya, Kalau Mbah bentuknya apa? Maksudnya sosoknya apa gitu kalau boleh tahu? Jin kan? Jin apa? ya, gede tinggi. Oh, gede tinggi. Ya, Apa itu? Raksasa apa raksasa. buto? Apa naga yang berdiri? Kobra? Bukan apa? Oh. Pokoknya sosoknya manusia tapi besar gitu ya. Iya, Penunggu sana utama atau bukan? di setiap sudut. Oh, penunggu-penunggu di setiap sudut gunung gitu. Ya, setiap titik Tapi ada yang menjadi pemimpin utamanya ada. ada Oh, ular seperti ular besar seperti naga. oh naga. Ya, yang mengelilingi. Yang mengelilingi. Ya, yang mengelilingi gunung tersebut. Tadi lagi apa Mbah waktu kesini? Kok bisa kesini gitu? Ada lagi jaga gunung saja. Ke gunung. Ya, Oke Mbah, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, mungkin buat manusia atau apa yang bisa bermanfaat ya, yang bisa kita ambil manfaatnya, visi positifnya sebagai pengingat kita manusia, yang jangan sampai kita lupa tentang akhir zaman ini atau di zaman akhir ini yang sudah mendekati kiamat ya. Walau alam nanti kapan itu terjadi kita nggak pernah tahu, tapi ya sebagai pengingat kita lah, kita kan pasti kan ada menjemput kematian. Jadi mungkin ada nggak pengingat buat kita, sampai saat lah yang bisa kita ambil gitu. ya, intinya buat umat manusia jangan sampai lalai untuk beribadah. Jangan sampai saling menjelek-jelekan karena merasa diri paling sempurna. Jangan merasa paling benar. Iya, Walaupun tuh orang salah ya jangan dihujat ya, iya, tapi diajak gitu ya. iya, Pola se-AC lah ya. Kita mengajak dengan cinta dan kasih ya. iya. Oke. Jangan ada kesombongan. Sombong. Itu karena mungkin salah satu penyakit hati ya. Ya sifat-sifat seperti tadi yang disebutkan oleh mbahnya ini, mbah siapa saya tidak tahu juga, dari Semeru. Ada sifat ujub, ria, sombong, dengki, iri, itu jangan. Kita harus bisa untuk berupaya membersihkan hati kita dari sifat-sifat penyakit hati itu.
Oke Mbah, sudah cukup ya Mbah ya? Ya, Sepertinya sudah disuruh kembali nih kayaknya. ya. Ya, sudah kembali, semoga silakan. Terima kasih banyak, sampaikan buat yang di sana, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Selamat malam. Ya, lepas jangan dibawa udah semuanya. Ikat semuanya keluar. Allahu hanya sedikit meja di bawah, semuanya sedikit di bawah, yang kecil-kecil di bawah. Allah. Salam aman. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, seluruh semuanya kita bisa berjalan dengan lancar, dan tadi kita menarik yang mau menceritakan, dan kita tidak minta yang dari mana datang, tapi yang didatangkan ternyata dari penjaga salah satu suku di Gunung Semeru di daerah Jawa Timur ya. Nah, itu telah menyampaikan beberapa itu. Jadi kita manusia ya untuk berhati-hati adanya bencana-bencana banjir yang akan datang, itu salah satu pengingat kita manusia, dan juga salah satu pembersihan untuk orang-orang yang zolim, orang-orang yang serakah, untuk orang-orang yang bermaksiat ya. Jadi bencana itu bagaimana kita menyikapinya, bisa jadi azab, bisa jadi ujian ya. Oke, seluruh semuanya, kami ucapkan terima kasih. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi buat kita, renungan kita untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan kita sadar akan hakikat manusia hidup hanya untuk bertakwa kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.